Selebriti sering memberikan wawancara untuk mempromosikan film, album, atau acara TV terbaru mereka, yang merupakan cara yang baik untuk memberitahu para penggemar tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Namun ada beberapa kasus di mana tidak ada yang bisa memprediksi bahwa itu akan menjadi wawancara terakhir mereka sebelum mereka meninggal secara tragis. Nomor 10. Carrie Fisher akan selalu dikenang karena perannya sebagai Putri Leia Organa dalam waralaba film Star Wars, dengan beberapa penggemar film menganggap penampilannya sebagai yang paling akurat dan menyenangkan. Fisher adalah putri dari ikon layar lebar lainnya, Debbie Reynolds, yang membesarkannya sendiri setelah pernikahannya berakhir saat Fisher masih sangat muda. Pada tahun 1973, dia mulai berakting di Broadway ketika tampil bersama Reynolds dalam musikal Irene. Dia membuat debut layar lebarnya dalam film Shampoo pada tahun 1975. Dan 2 tahun kemudian, dia mendapatkan peran yang melambungkan namanya sebagai Putri Leia. Film itu langsung menjadi hit dan dia langsung menjadi nama yang dikenal semua orang. Dia dengan cepat mendapatkan basis penggemar yang besar dan akan kembali memerankan peran tersebut di beberapa film Star Wars lainnya. Dia juga tampil di film-film terkenal lainnya seperti The Blues Brothers, The Man with One Red Shoe, dan When Harry Met Sally diantaranya. Namun ketenaran dan kekayaan yang telah ia raih juga punya beberapa sisi negatif seperti yang sering terjadi. Sayangnya, dia mulai bergantung pada zat-zat terlarang dan didiagnosis menderita gangguan bipolar, yang ia bicarakan saat wawancara terakhirnya dengan pembawa acara bincang-bincang BBC, Graham Norton. Dia juga membicarakan masalah-masalah ini dalam buku pertamanya yang berjudul Postcards from the Edge, yang diterbitkan pada tahun 1987. Novel tersebut kemudian diadaptasi menjadi sebuah film yang dibintangi oleh Meryl Streep, dan selama 7 tahun berikutnya, Fisher menerbitkan 2 buku lagi. Pada tahun 1990, dia mulai bekerja sebagai penulis naskah revisi, dan dia menulis sebuah pertunjukan monolog autobiografi berjudul Wishful Drinking, yang akhirnya dipentaskan di Broadway. Dia menerbitkan 2 buku lagi sebelum wawancara terakhirnya dengan Norton, yang dia lakukan pada tanggal 9 Desember 2016. Dia berbicara tentang fakta bahwa dia menemukan beberapa jurnal lamanya beberapa dekade setelah menjalin hubungan dengan aktor Harrison Ford dan mencatat bahwa saat itu dia baru berusia 19 tahun, sementara Harrison Ford berusia 33 tahun dan sudah menikah serta memiliki anak. Norton kemudian ditanya mengapa dia tidak menanyakan lebih lanjut tentang hubungan itu, dan dia menjawab bahwa dia tidak berada di sana untuk menginterogasi Fisher dan dia memutuskan untuk menjaga percakapan di antara mereka tetap mengalir dengan lancar. Dia menambahkan bahwa pada hari wawancara, Fisher sedang merasa tidak enak badan dan hampir membatalkan kehadirannya. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap datang dan berhasil memberikan wawancara yang baik, tanpa mengetahui bahwa itu akan menjadi yang terakhir baginya. Norton menyatakan bahwa setelah wawancara selesai dan Fisher hendak pergi, dia mendoakan yang terbaik untuknya dan mengatakan agar dia lekas sembuh. Namun hanya beberapa minggu kemudian, dia menerima kabar bahwa Fisher mengalami serangan jantung yang merenggut nyawanya. Dia mengakui bahwa butuh waktu lama baginya untuk menerima kepergian Fisher, dan dia akan mengajukan pertanyaan yang berbeda jika tahu bahwa itu adalah wawancara terakhir Fisher. Nomor 9. The Notorious B.I.G., jika dikenal sebagai Biggie Smalls, adalah seorang rapper terkenal yang sering disebut bersamaan dengan Tupac Shakur, karena kedua artis tersebut terlibat dalam perseteruan sengit yang tidak pernah terselesaikan. Dalam wawancara terakhirnya, Smalls menyatakan bahwa dia menyesali perseteruan tersebut karena dia merasa konflik di antara mereka sudah terlalu jauh. Dia ingin melupakan hiruk-pikuk media yang ditimbulkan oleh perseteruan itu, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan tersebut. Smalls lahir dengan nama Christopher George Latour Wallace di Brooklyn, New York pada tahun 1972, dan dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di lingkungan Bedford. Menurut berbagai sumber, dia berprestasi di sekolah, tetapi memutuskan untuk keluar. Setelah itu dia mulai menjual zat terlarang untuk mencari nafkah. Di waktu luangnya, dia sering bereksperimen dengan rap, dan akhirnya dia merekam demo dengan nama Biggie Smalls. Pada saat itu, dia dan Sean Combs bekerja di Uptown Records. Pada tahun 1993, Smalls mendapatkan kontrak rekaman pertamanya dengan Bad Boy Entertainment. Album pertamanya dirilis dengan nama The Notorious B.I.G. pada tahun 1994, dan album itu membuatnya mendapatkan nominasi Grammy untuk penampilan solo rap terbaik. Dia kemudian mulai bekerja dengan nama-nama terkenal di industri musik, termasuk Michael Jackson dan Mary J. Blige, yang membuat basis penggemarnya semakin besar. Dalam tahun-tahun berikutnya, dia berperan penting dalam menghidupkan kembali label rekaman hip-hop East Coast yang sebelumnya telah tersisihkan oleh label-label West Coast. Dan tak lama kemudian, kedua kelompok itu mulai berseteru. Inilah saat persaingan antara Smalls dan Shakur yang dulunya adalah teman dimulai.
Pada tanggal 24 Februari 1997, dia sedang dalam proses merekam video musik ketika dia memberikan wawancara kepada program video musik Rap City di BET. Dia menyebutkan bahwa dia akan merilis album ganda berjudul Life After Death setelah masa istirahat selama 2 tahun, dan dia berharap album itu akan menunjukkan kemampuannya yang serba bisa sebagai seorang artis. Dia berbicara tentang masa lalunya dan bagaimana dulu dia tidak peduli dengan apapun selain mendapatkan uang, serta akhirnya dia berhasil mengatasi banyak masalah kemarahan yang pernah dia hadapi di album sebelumnya. Dia menambahkan bahwa dia sudah tidak peduli lagi soal menghasilkan uang atau cari duit di jalanan, dan sekarang dia menantikan sebuah awal yang baru. Dia kemudian ditanya tentang persaingannya dengan Shakur yang kehilangan nyawanya dalam serangan tembak dari kendaraan yang melintas pada tahun 1996. Dia menambahkan bahwa dia berharap persaingan antara keduanya akan segera berakhir. Namun, saat meninggalkan sebuah pesta di Los Angeles pada tanggal 9 Maret, hanya 13 hari setelah wawancara terakhirnya, Smalls juga diserang dalam insiden penembakan dari kendaraan yang melintas di mana ia kehilangan nyawanya. Hingga hari ini, orang atau pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut masih belum teridentifikasi, meskipun telah diduga bahwa ini dilakukan sebagai balasan atas serangan terhadap Shakur. Juga telah diduga bahwa pria yang mengakhiri hidup Smalls adalah Bordell Foss, seorang anggota geng yang kehilangan nyawanya pada tahun 2003. Namun hal ini tetap menjadi spekulasi karena kasusnya tidak pernah terpecahkan. Nomor 8. Beberapa musisi muncul ke permukaan berkat lagu yang catchy dan tetap populer untuk sementara waktu. Sementara yang lain, seperti penyanyi asal Wales Bonnie Tyler, tetap menjadi ikon industri musik selama beberapa dekade setelah lagu hit pertamanya. Tyler, yang nama aslinya adalah Gaynor Hopkins, lahir di desa Skewen di Swansea, Wales pada tahun 1951. Saat masih remaja, dia terpengaruh oleh penyanyi-penyanyi wanita dengan vokal kuat seperti Tina Turner dan Janis Joplin. Dan dia mulai meniti karir sebagai penyanyi. Dia tampil di pub-pub di sekitar Wales Selatan dan akhirnya membentuk sebuah band bernama Imagination. Pada salah satu pertunjukan, dia menarik perhatian seorang pencari bakat bernama Roger Bell. Dan dia mendapatkan kontrak rekaman dengan RCA Records. Lagu berjudul Lost in France ditulis oleh para manajernya dan lagu itu menjadi hit besar pertamanya. Pada tahun 1977, dia merilis album penuh pertamanya yang berjudul The World Starts Tonight. Dia mulai melakukan tur, tetapi segera menyadari bahwa sering bepergian dalam waktu lama dan tur tanpa henti mulai mempengaruhi kesehatannya. Dia mengalami nodul pita suara karena teknik bernyanyi yang tidak tepat dan memutuskan untuk menjalani operasi untuk mengangkat nodul tersebut. Dia disarankan untuk tetap diam selama 6 minggu setelah prosedur tersebut. Tetapi dalam momen frustrasi, dia berteriak yang akhirnya mengubah suaranya selamanya. Sejak hari itu, suaranya menjadi serak yang kemudian membuatnya terkenal. Dan suara barunya itu pertama kali diperkenalkan di album berikutnya, Heaven, yang dirilis pada tahun yang sama. Single berikutnya, It's a Heartbreak, menjadi hit global, dan album yang menyertainya terjual lebih dari 500.000 kopi di Amerika Serikat. Setelah itu, dia mulai merasa bahwa musiknya mulai stagnan, dan dia memutuskan untuk mulai bekerja sama dengan produser legendaris Jim Steinman. Album berikutnya, Faster Than the Speed of Light, langsung menempati posisi nomor 1 di Britania Raya, dan dia menjadi seorang superstar. Setelah itu, mungkin album paling ikoniknya adalah yang berjudul Total Eclipse of the Heart. Dia terus membawakan lagu utama tersebut sepanjang karirnya, dan dalam wawancara terakhirnya dia menyatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar bosan menyanyikannya. Dia kemudian tampil di soundtrack film, video game, dan acara TV bersama artis lain seperti Tina Turner, dan kemudian membawakan ulang beberapa lagunya yang lebih baru dengan sangat sukses. Pada Februari 2026, Tyler menghadiri wawancara dengan Lorraine Kelly dari ITV Inggris, di mana dia menyatakan bahwa dia masih mencintai pekerjaannya dan dia menantikan untuk memulai tur barunya di Inggris. Dia menambahkan bahwa dia mungkin akan sedikit melambat ketika tur selesai dan menegaskan kembali bahwa dia telah menjalani kehidupan yang luar biasa dan dia tidak akan mengubah apapun. Namun 2 bulan kemudian, dia harus dilarikan ke rumah sakit setelah diketahui bahwa dia mengalami usus berlubang. Setelah menjalani operasi darurat, dia ditempatkan dalam koma induksi dan dia terbangun dari koma tersebut pada tanggal 15 Juni. Namun dia terkena infeksi. Pada tanggal 8 Juli, dia meninggal dunia pada usia 75 tahun, membuat banyak penggemarnya tak percaya. Nomor 7. Banyak orang menganggap Heath Ledger sebagai salah satu aktor terbaik di generasinya. Namun tidak semua orang tahu bahwa karir aktingnya sangat berdampak pada kesehatannya. Meskipun begitu, dia menyatakan dalam wawancara terakhirnya bahwa dia tetap menjalani hidup dari hari ke hari dan dia masih mencintai profesi yang dia pilih.
Ledger berasal dari Perth, Australia, tempat ia lahir pada tahun 1979. Dia menemukan kecintaan pada dunia akting saat di sekolah menengah pertama. Dan pada usia 17 tahun, dia pindah ke Sydney, di mana dia mulai bekerja untuk menjadi aktor serius. Dia mendapatkan peran pertamanya di sinetron Home and Away. Setelah itu, dia mengambil peran kecil dalam film seperti Two Hands. Dia tampil pertama kali di film Hollywood pada tahun 1999 dalam film komedi 10 Things I Hate About You. Dan nyaris seketika dia mendapatkan jutaan penggemar. Dia kemudian mengakui bahwa dia khawatir akan terjebak dalam peran yang sama. Jadi dia mulai mengikuti audisi untuk film-film di mana dia bisa memerankan karakter yang berbeda-beda. Dia terpilih sebagai seorang tentara Perang Revolusi Amerika dalam film The Patriot karya Mel Gibson dan sebagai seorang pemain skateboard dalam Lords of Dogtown. Dalam film Candy tahun 2006, dia berperan sebagai pecandu zat terlarang. Dan dia dinominasikan untuk Golden Globe serta Academy Award untuk aktor terbaik setelah penampilannya di Brokeback Mountain. Setelah itu, muncullah penampilan yang dianggap banyak penggemar Ledger sebagai yang paling ikonik. Dia berperan sebagai Joker dalam film Batman tahun 2008 The Dark Knight, sebuah peran yang berdampak pada kesehatan mental dan fisiknya. Dalam wawancara terakhirnya yang dilakukan bersama Chuck Kretz yang lebih dikenal sebagai Chuck the Movie Guy, pada bulan September 2007 dia berbicara tentang film mendatangnya, I'm Not There, sebuah film biografi Bob Dylan di mana dia memerankan Robbie Clark, karakter fiksi yang terinspirasi dari sisi egois Dylan. Dia menyatakan bahwa peran tersebut sebenarnya telah ditawarkan kepada aktor lain yang kemudian memutuskan untuk mundur. Setelah itu Ledger bertanya apakah dia bisa menggantikannya karena dia ingin menjadi bagian dari proyek tersebut. Dia berbicara tentang misteri kehidupan dan kepribadian Dylan, serta fakta bahwa film biografi tersebut ditulis sedemikian rupa untuk memberikan penghormatan kepada Dylan, bukan hanya berfokus pada aspek negatif dalam hidupnya. Tidak ada yang menyangka bahwa ini akan menjadi wawancara terakhirnya sebelum kepergiannya yang tragis, atau bahwa I'm Not There akan menjadi proyek terakhir yang ia bintangi. Pada tanggal 22 Januari 2008, pembantu rumah tangganya dan seorang terapis pijat menemukan Ledger tidak sadarkan diri di tempat tidurnya di New York. Mereka memanggil ambulans, tetapi ketika para medis tiba, 20 menit kemudian, dia sudah meninggal dunia. Ditetapkan bahwa penyebabnya adalah kecelakaan, karena dia secara tidak sengaja mengonsumsi terlalu banyak obat yang diresepkan untuk insomnia, kecemasan, dan infeksi saluran pernapasan. Berita tentang kepergiannya mengguncang industri, dan beberapa aktor kemudian menyatakan bahwa hal itu membuat mereka mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Ledger sering disebut bersama aktor tragis lainnya seperti James Dean, dan tidak diragukan lagi bahwa warisannya akan terus hidup selama beberapa generasi mendatang. Nomor 6. Ketika aktris terkenal Brittany Murphy meninggal dunia, banyak pertanyaan yang belum terjawab karena keadaan seputar penyakit dan pengobatannya dianggap sangat tidak biasa. Dia pertama kali meraih kesuksesan sebagai aktris ketika mendapatkan peran sebagai anggota pemeran tetap di sitkom Drexel's Class saat dia baru berusia 14 tahun. Dia membuat terobosan dalam karirnya ketika dia mendapatkan peran dalam film Clueless bersama Alicia Silverstone. Dan setelah itu, dia mendapatkan peran yang lebih besar lagi. Murphy lahir di Atlanta, Georgia pada tahun 1977 dari seorang ayah yang sering dipenjara karena terlibat dalam sindikat kejahatan terorganisir. Dia dan ibunya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan itu dan pindah ke Edison, New Jersey ketika dia berusia 2 tahun. Di sini, dia menemukan kecintaannya pada dunia pertunjukan, dan setelah menyadari bahwa dia memiliki bakat, ibunya mendaftarkannya di sekolah tari Fern Fowler yang terletak di Kolonia. Dia menerima pelatihan yang dibutuhkannya untuk meniti karir sebagai aktris, dan pada usia 12 tahun, dia terpilih untuk membintangi beberapa iklan. Dia tampak sangat cocok untuk sitkom dan tampil di Murphy Brown serta Boy Meets World, yang keduanya merupakan acara yang sangat populer pada masanya. Dia dan ibunya kemudian pindah ke Los Angeles, di mana dia terpilih untuk bermain di Drexel's Class. Dia mendapatkan peran terobosannya di Clueless pada tahun 1995, dan akhirnya dia berhasil meraih mimpinya menjadi bintang film terkenal. Setelah itu, dia membintangi sejumlah film sukses, termasuk Girl Interrupted dan 8 Mile. Dia juga mengisi suara karakter di King of the Hill dan film Happy Feet. Tetapi ketika dia tampil dalam film thriller Dead Girl, para penggemar mulai menyadari bahwa dia sedang berjuang secara emosional dan tampaknya kehilangan sebagian semangatnya terhadap karirnya. Dia muncul di beberapa film lagi, tetapi hidupnya sudah tidak berjalan dengan baik karena dia dipecat dari lokasi syuting The Caller pada tahun 2009, meskipun dia membantah bahwa kontraknya telah diputus.
Suaminya Simon Monjek sedang berjuang dengan kesehatannya dan harus dirawat di rumah sakit, yang semakin menambah tekanan padanya. Belakangan terungkap bahwa dia dipecat karena sikap buruk selama syuting dan karena dia beberapa kali tidak hadir saat dibutuhkan di lokasi. Wawancara terakhirnya dilakukan saat dia menghadiri pemutaran perdana film Across the Hall. Dia berbicara tentang perannya di film tersebut dan memuji pewawancara, lalu bertanya apakah dia bisa memiliki rambut seperti pewawancara di kehidupan berikutnya. Pada tanggal 20 Desember tahun itu, Murphy dan Monjek sedang berada di rumah mereka di Los Angeles ketika dia mulai mengalami kesulitan bernapas. Dia keluar rumah untuk menghirup udara segar dan memberitahu ibunya bahwa dia merasa tidak enak badan dan merasa akan meninggal. Dia dan Monjek sama-sama sedang mengalami masalah kesehatan, dan banyak orang percaya bahwa mereka menunggu terlalu lama untuk mencari bantuan medis. Pada hari yang sama, dia jatuh pingsan di dalam rumah dan ibunya memanggil ambulans. Dia dibawa ke pusat medis di mana dia menerima perawatan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Ditetapkan bahwa dia menderita pneumonia bilateral yang tidak diobati, dan diduga jamur di dalam rumah menjadi salah satu faktor penyebabnya. Nomor 5. Biasanya, kematian mendadak seorang selebriti menjadi kejutan, tapi itu tidak terjadi pada aktor James Van Der Beek yang telah didiagnosis menderita kanker usus besar tak lama sebelum meninggal. Dia lahir di Cheshire, Connecticut pada tahun 1977 dan dia menemukan kecintaannya pada dunia akting saat masih di sekolah menengah ketika dia terpilih dalam drama Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Pada usia 15 tahun dia pindah ke New York di mana dia terpilih dalam drama Finding the Sun. Dia belajar di Cheshire Academy dan pada tahun 1995 dia memulai debut filmnya dalam Angus, sebuah film komedi coming of age. Setelah itu, dia mendaftar di Drew University, di mana dia bergabung dengan grup akapela pria, tetapi dia keluar setelah dia terpilih dalam acara TV Dawson's Creek, yang membuat nama Van Der Beek menjadi terkenal di seluruh negeri. Acara tersebut meraih kesuksesan besar dan tayang selama 6 musim. Setelah itu, dia tampil dalam Varsity Blues, yang juga mendapatkan rating tinggi. Hal ini membuatnya memenangkan MTV Movie Award untuk penampilan pria pendatang baru terbaik, dan ini memberinya beberapa peran film termasuk tampil di Scary Movie, Jay and Silent Bob Strike Back, Texas Rangers, dan American Psycho. Setelah itu, ia tampil dalam film horor The Plague dan tampil di beberapa acara TV seperti Ugly Betty, How I Met Your Minister, dan Criminal Minds. Dia juga mendapatkan peran sebagai pengisi suara di Vampirina dan versi dub Inggris dari Castle in the Sky milik Studio Ghibli. Pada tahun 2009, ia tampil di Dancing with the Stars, di mana ia mencapai babak semifinal bersama pasangannya Emma Slater. Pada akhir tahun 2023, James Van Der Beek telah didiagnosis menderita kanker, tetapi ia memilih untuk merahasiakan diagnosis tersebut hingga November tahun berikutnya. Saat mengungkapkan kabar sedih tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah kesehatannya, dan kemudian terungkap bahwa ia menggunakan pengobatan tradisional maupun holistik. Hal ini berdampak pada keuangannya, dan pada tahun 2025, ia mulai melelang barang-barang dari Dawson's Creek dan Varsity Blues untuk membantu menutupi biaya pengobatannya. Dalam wawancara terakhirnya yang diadakan pada bulan Desember tahun itu, ia berbicara tentang perjuangannya melawan penyakit tersebut, menyatakan bahwa ia merasa jauh lebih baik. Dia menyadari betapa kuat dirinya saat menghadapi diagnosis tersebut. Dia menambahkan bahwa penyakit itu adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi padanya, karena hal itu memaksanya untuk mengubah beberapa aspek dalam hidupnya yang jika bukan karena itu, tak akan pernah ia benahi. Dia mengubah pola makannya dan menambahkan bahwa dia mulai hidup di masa kini. Van Der Beek juga memuji istrinya atas dukungan yang telah diberikan kepadanya dan menyatakan bahwa kenyataan dirinya masih hidup adalah berkat istrinya. Pada tanggal 11 Februari 2026, dia kalah dalam perjuangannya melawan penyakit tersebut dan meninggal dunia pada usia 48 tahun. Sejak saat itu, keluarganya telah memulai kampanye GoFundMe yang telah mengumpulkan hampir $3 juta untuk mendukung keluarganya. Nomor 4. Lisa Levi Lopez yang berasal dari Philadelphia menjadi penyanyi terkenal ketika dia bergabung dengan grup R dan B TLC, di mana dia menjadi kekuatan kreatif utama. Dia tidak hanya menulis banyak lagu mereka, tetapi juga merancang beberapa kostum mereka dan berperan besar dalam desain video musik mereka. Dia mendapat julukan Left Eye setelah Michael Bivins, seorang temannya, mengatakan bahwa dia tertarik dengan mata kirinya yang miring. Album pertama grup tersebut terjual 6 juta kopi dan mereka langsung menjadi bintang R dan B dalam semalam. Setelah kesuksesan ini, Lopez mulai berkencan dengan Andre Rison yang saat itu bermain sepak bola Amerika untuk Atlanta Falcons.
Namun hubungan itu segera memburuk dan pada bulan September 1993, dia akhirnya menuduhnya melakukan penyerangan saat mereka tinggal di rumah Rison. Lopez telah berjuang melawan kecanduan alkohol dan pada 9 Juni 1994, dia melemparkan beberapa sepatu mahal milik Rison ke dalam bak mandi sebelum membakarnya sebagai balasan atas pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Akibatnya, bak mandi tersebut terbakar dan seluruh rumah pun segera ikut terbakar. Dia tidak menyadari bahwa bak mandi baru yang menggantikan bak mandi marmer yang juga pernah dia bakar setelah memergoki Rison dengan wanita lain, terbuat dari fiberglass, sehingga dia tidak menyangka bak tersebut akan terbakar. Lopez segera didakwa dengan tuduhan pembakaran, dan dia harus membayar denda $10.000 serta menjalani masa percobaan selama 5 tahun. Namun, dia dan Rison tetap melanjutkan hubungan mereka, meskipun hubungan itu tetap tidak stabil selama beberapa tahun berikutnya. Album kedua TLC jauh lebih sedikit dipengaruhi oleh Lopez, karena dia harus masuk ke fasilitas rehabilitasi saat album itu sedang ditulis. Album ketiga mereka kemudian terjual lebih dari 14 juta kopi di seluruh dunia. Namun, ini menandai akhir keterlibatan Lopez di TLC karena dia mulai merasa tidak puas sebagai penyanyi. Dia tidak lagi tampil menonjol dalam lagu-lagu grup tersebut dan dalam beberapa kasus dia sama sekali tidak berkontribusi secara vokal. Hal ini menyebabkan perseteruan antara Lopez dan anggota lainnya dan dia mendirikan Left Eye Productions yang mencari bakat-bakat baru. Dia mengganti julukannya menjadi NIN Nina atau Nina yang merupakan singkatan dari New Identity Not Applicable. Setelah itu, dia tampil dalam lagu-lagu bersama beberapa artis terkenal seperti Melanie C, Donell Jones, In NSYNC, Toni Braxton, dan Keith Sweat, serta lainnya. Dia merilis album solo berjudul Supernova yang berisi lagu-lagu tentang ayahnya, hubungannya dengan Rison, dan duet yang belum pernah didengar sebelumnya dengan Tupac Shakur. Pada tahun 2002, dia berniat merilis album studio kedua, namun dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu sebelum meninggal dunia. Dalam wawancara televisi terakhirnya, Lopez menjelaskan bahwa dia akan tetap dikenal sebagai Left Eye saat bekerja dengan TLC, tetapi semua karya lainnya harus dikreditkan kepada Nina. Dia menambahkan bahwa dia berharap bisa membawa suasana damai ke label rekaman baru tempat dia menekan kontrak. Pada tahun 2002, dia melakukan perjalanan ke sebuah desa penyembuhan di Honduras bersama saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan para produser. Dia juga sedang membuat film dokumenter tentang Honduras dan budayanya yang memberikan dampak mendalam padanya. Pada tanggal 25 April 2002, Lopez dan tamu-tamunya sedang mengendarai mobil sewaan ketika dia kehilangan kendali atas kendaraan tersebut. Mobil itu terguling beberapa kali, melemparkan beberapa penumpangnya keluar dari mobil. Dan karena dia tidak mengenakan sabuk pengaman, dia kehilangan nyawanya seketika. Lopez adalah satu-satunya korban jiwa dalam kecelakaan itu, dan rekaman dari kecelakaan tersebut kemudian digunakan dalam film dokumenter Last Days of Left Eye. Nomor 3. Jika seseorang memberi Anda nasihat, nikmati setiap sandwich. Itu mungkin terdengar lucu, tapi tidak demikian saat wawancara terakhir dengan penyanyi rock Warren Zevon ketika dia mengucapkan pernyataan ini. Dalam wawancara terakhirnya, di mana dia membahas sisa waktu hidupnya yang terbatas setelah didiagnosis menderita kanker. Saat masih di sekolah menengah, Zevon dan temannya Violet membentuk band folk rock bernama Lime and Sibyl. Single pertama mereka, Follow Me, mencapai peringkat 65 di tangga lagu pop Billboard. Tetapi ketika lagu cover mereka dari Bob Dylan, If You Gotta Go, Go Now, gagal menarik perhatian, Zevon memutuskan untuk mencoba peruntungan sendiri. Dalam upaya itu, dia bekerja sebagai musisi sesi dan penulis jingle. Dia merilis album solo pertamanya, Wanted Dead or Alive, pada tahun 1970. Tetapi penjualannya tidak sebaik yang diharapkan. Dia kembali bekerja sebagai musisi sesi dan ikut tur bersama Everly Brothers sebagai pemain keyboard. Pada tahun 1975, dia mulai merasa frustrasi dengan kurangnya kemajuan dalam karirnya, dan dia pindah ke Spanyol. Di sana, dia bermain di sebuah bar kecil, tetapi tahun berikutnya, dia kembali ke Los Angeles, di mana dia tinggal bersama anggota Fleetwood Mac. Mereka akan berkontribusi pada debut Zevon di label rekaman besar, bersama dengan anggota Eagles, Linda Ronstadt, dan Bonnie Raitt. Pada tahun 1976, dia merilis album Warren Zevon, yang dianggap banyak orang sebagai karya terbaiknya. Lirik-liriknya membahas perjuangannya melawan kecanduan, hubungannya dengan Marilyn Livingston, dan sisi tidak menyenangkan dari kehidupan di Los Angeles. Excitable Boy, album Zevon tahun 1978 bisa dibilang adalah yang paling sukses, karena berisi lagu Wake Up Little Susie yang kemudian dinyanyikan ulang oleh Everly Brothers. Setelah kegagalan album berikutnya, Zevon kembali kecanduan alkohol dan penyalahgunaan zat terlarang, dan dia tidak menghasilkan musik baru selama beberapa tahun.
Setelah menjalani rehabilitasi, dia berhasil mengatasi kecanduannya dan merilis album Sentimental Hygiene pada tahun 1987. Dalam beberapa wawancara, Zifun menyatakan bahwa dia tidak suka berkonsultasi dengan dokter karena dia takut pada mereka. Namun pada tahun 2002, saat menghadiri Edmonton Folk Music Festival, dia mengeluh pusing dan mulai batuk-batuk. Akhirnya, dia memeriksakan diri ke dokter dan didiagnosis menderita kanker, yang menyebabkan kambuhnya penyakit tersebut. Diduga kanker tersebut berasal dari masa kecilnya, di mana ia sering bermain di loteng toko karpet milik ayahnya yang mengandung asbes. Alih-alih menjalani pengobatan, dia memutuskan untuk mulai merekam album berikutnya sekaligus album terakhirnya, The Wind, bersama beberapa artis terkenal seperti Bruce Springsteen, Joe Walsh, Tom Petty, dan Don Henley. Pada tanggal 30 Oktober 2002, Zifun tampil di The Late Show with David Letterman untuk wawancara terakhirnya. Dia membawakan beberapa lagunya dan mengakui bahwa seharusnya dia lebih sering mengunjungi dokter selama hidupnya. Saat itulah dia memberi nasihat untuk menikmati setiap sandwich. Pada tanggal 7 September 2003, dia meninggal dunia akibat penyakitnya, yang kemudian memicu penghormatan dari penulis Stephen King dan Bruce Springsteen, serta banyak orang lainnya yang menganggap Zifun sebagai legenda di genre pilihannya. Nomor 2. Dalam wawancara terakhirnya pada tahun 2017, musisi terkenal Tom Petty menyatakan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk pensiun, karena dia merasa bahwa tur dan menulis musik membantunya tetap muda. Dia meninggal dunia hanya beberapa hari kemudian, yang sangat mengejutkan para penggemarnya. Selama masa kecilnya, Petty kesulitan untuk akur dengan ayahnya, yang merasa sulit menerima bahwa dia lemah lembut dan tertarik pada seni. Akibatnya, ayahnya sering memarahinya tanpa alasan dan kadang-kadang juga menyerangnya secara fisik. Pada tahun 1974, dia menikah dengan Jane Benyu, dan pasangan ini kemudian memiliki 2 anak. 2 tahun kemudian, dia membentuk sebuah band bernama The Epics bersama Mike Campbell dan Ben Montage. Namun, mereka gagal menarik perhatian di dunia musik. Petty kemudian memutuskan untuk memulai karir solo, tetapi dia dan mantan rekan bandnya membentuk band The Heartbreakers. Mereka melakukan tur ke Inggris setelah merilis album debut mereka, tetapi album kedua mereka, You're Gonna Get It, mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan berhasil masuk ke 40 besar. Album ketiga mereka terjual hampir 2 juta kopi, dan album keempat mereka, Hard Promises, juga membuat para penggemar mereka terkesan dan meraih platinum. Mereka kemudian merilis 3 album lagi, Long After Dark, Southern Accents, dan Let Me Up, yang semuanya sukses. Petty kemudian menjadi anggota The Traveling Wilburys bersama Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne, dan George Harrison, dan beberapa lagu mereka langsung menjadi hit yang masih sering diputar di stasiun radio di seluruh dunia hingga hari ini. Album solo pertamanya dirilis pada tahun 1989, dan album tersebut berisi kontribusi dari beberapa anggota The Traveling Wilburys, serta artis lain seperti Ringo Starr dan Jeff Lynne. Setelah merilis beberapa album berikutnya, Petty beralih ke dunia akting dan melakukan debutnya dalam drama komedi FM. Dia juga tampil dalam Made in Heaven, acara Gary Shandling, dan The Larry Sanders Show. Pada tahun 1997, dia muncul dalam The Postman, dan pada tahun 2002, dia tampil dalam salah satu episode The Simpsons, serta mendapatkan peran berulang dalam acara animasi King of the Hill. Setelah perceraiannya, dia menjadi kecanduan zat terlarang. Tetapi dengan bantuan pacarnya, Dana York, dia berhasil pulih. Pasangan tersebut menikah pada tahun 2001 dan kemudian dia mulai mempraktikkan meditasi transendental yang menurutnya sangat bermanfaat. Pada bulan September 2017, dia memberikan wawancara terakhirnya, menyatakan bahwa dia sangat bersemangat untuk mulai merekam musik lagi. Dia menambahkan bahwa banyak orang telah menyarankannya untuk berhenti bekerja terlalu keras, setidaknya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa menerima hal itu. Dia menyatakan bahwa ketika dia tidak sedang aktif mengerjakan sebuah proyek, dia merasa kehilangan arah karena dia membutuhkan tujuan dalam hidupnya. Namun dia mengakui bahwa jika salah satu rekan sesama anggota band The Heartbreakers jatuh sakit atau meninggal dunia, mereka mungkin akan memutuskan untuk berhenti. Pada tanggal 1 Oktober tahun itu, York menemukan Petty dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak merespons di rumah mereka. Dia segera dilarikan ke UCLA Medical Center di Santa Monica. Dia dipasang alat bantu hidup dan akhirnya meninggal keesokan harinya. Ditemukan bahwa dia secara tidak sengaja mengonsumsi terlalu banyak obat resepnya dan dia juga mengabaikan untuk menjalani prosedur operasi karena terlalu sibuk tur. Nomor 1. Dramawan Inggris terkenal Dennis Potter lahir di Forest of Dean, Gloucester pada tahun 1935. Dia dibesarkan dalam keluarga pekerja tambang batubara. Ketika dia berusia 10 tahun, dia mengalami cobaan berat yang sering disebutkan dalam beberapa tulisannya di kemudian hari.
Dia memulai karirnya sebagai penulis di surat kabar Daily Herald, tetapi pada tahun 1960, dia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Peti Mati yang Berkilauan. Buku itu berisi pemikirannya tentang perubahan yang terjadi di Inggris, dan buku keduanya, Hutan yang Berubah, Kehidupan di Hutan Dean Saat Ini, berfokus pada dampak media terhadap masyarakat Inggris. Setelah itu, dia tampil di acara sketsa That Was the Week That Was. Dan pada tahun 1964, dia menjadi calon partai buruh di Hertfordshire Timur melawan Derek Walker Smith. Tapi dia sangat membenci proses politik, sampai-sampai dia tidak memilih dirinya sendiri dan pada akhirnya dia tidak berhasil. Sebaliknya, dia mulai fokus menjadi penulis naskah televisi, dan pada usia 26 tahun, dia didiagnosis menderita artropati psoriatik yang menyebabkan radang sendi di persendiannya. Dia juga didiagnosis menderita psoriasis, tapi dia tetap melanjutkan karirnya. Dia memulai debutnya sebagai penulis naskah TV dengan The Confidence Course pada tahun 1965. Dan karena naskah itu memuat beberapa detail tentang Dale Carnegie Institute, dia diancam akan dituntut secara hukum. Karya berikutnya yang berjudul Alice menceritakan hubungan antara Lewis Carroll dan Alice Liddell, inspirasi untuk buku Carroll yang berjudul Alice's Adventures in Wonderland. Karya itu mendapat beberapa kritik karena dianggap terlalu sensasional, terutama dari keluarga Carroll. Kemudian dia menulis karya-karya yang diterima dengan baik, termasuk Stand Up Nigel Barton dan Vote for Nigel Barton. Pada tahun 1981, Potter dinominasikan untuk skenario adaptasi terbaik di Oscar untuk skenario filmnya Paddies from Heaven, yang merupakan skenario film pertamanya. Kemudian dia menulis skenario untuk Brimstone and Treacle, dan karya itu menarik banyak perhatian di Amerika Serikat karena penyanyi Sting ikut berperan dalam film tersebut. Namun, film tersebut pada akhirnya gagal memberikan kesan. Tetapi skenario Potter untuk film Gorky Park membuatnya memenangkan Edgar Award yang diberikan oleh Mystery Writers Guild of America. Pada tahun 1985, dia menulis naskah untuk miniseri Tender is the Night, dan dia menggunakan diagnosis psoriasisnya sebagai inspirasi untuk The Singing Detective tahun 1986. Serial TV Black Ice gagal menarik perhatian dan bahkan mendapat kritik, sehingga Potter memutuskan untuk mundur dari dunia televisi untuk sementara waktu. Dia tetap menulis skenario dan naskah film, tetapi karena proyek-proyeknya gagal menarik perhatian, dia mulai kesulitan mendapatkan dukungan untuk karya-karya berikutnya. Film terakhir yang ia ikut garap adalah film tahun 1994 berjudul Midnight Movie, di mana Potter menggunakan 500.000 pound sterling dari uang pribadinya, namun film tersebut baru dirilis setelah ia meninggal dunia. Potter memberikan wawancara terakhirnya pada bulan Maret 1994 setelah didiagnosis menderita kanker hati dan pankreas. Dia berbicara tentang menjalani hidup dengan fokus pada saat ini sejak didiagnosis, dan menyatakan bahwa dia ingin menyelesaikan 2 proyek terakhirnya, Cold Lazarus dan Karaoke, yang berhasil dia lakukan sebelum meninggal pada 7 Juni tahun itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Tainots dan sampai jumpa di video berikutnya.